wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Muhardi selaku moderator yang telah mengatur acara webinar ini dengan apik, dan juga doa yang luar biasa dari Habib Ja'far Shadiq, Sufi Musafir. Tidak lupa juga ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Monisa Waketum Seknas Jokowi yang tadi telah memberikan sambutan. Begitu juga saudaraku ya, Kanjeng Norman Hadinegoro, Ketum Pernusa, serta Bapak Suhadi ya, yang telah mendahului kita sebab beliau capek ya dalam perjalanan tadi dari Jakarta ke Manado. Tapi luar biasa, terima kasih ya, tetap juga menyempatkan diri untuk bersama-sama dengan kita memberikan materi. Terima kasih juga kepada saudaraku yang ganteng, Pak Riyadi ya. Beliau adalah apa? Pejuang Pancasila ya, di Pendikar Pancasila Untan. Dan juga meskipun dalam kondisi sakit di atas kasur ya, Pak Budiman Lestanta Budiman ya, tetap terus memberikan petua-petua dan nasihat kita, utamanya tentang bukan membumikan Pancasila, tapi membudayakan Pancasila. Agar Pancasila ini bila jadi budaya kita, maka refleksi dalam kehidupan kita, khususnya pejabat-pejabat, baik itu eksekutif maupun legislatif, senantiasa bergalung dengan norma-norma Pancasila yang ada. Sahabat relawan Jokowi dan semua para peserta webinar dan narasumber yang kami cinta sayangi, apa yang telah menjadi pemaparan para narasumber tadi sungguh sangat luar biasa. Di sini kami sedikit ya memberikan suatu bentuk resum atau kesimpulan. Akan tapi sebelumnya ada pertanyaan menarik dari Surya Yasin ya, yang tadi belum sempat dijawab oleh para narasumber, yaitu tentang pemilu dan agama. Bagaimana caranya agar di Indonesia ini, dalam pemilu ini tidak mengait-ngaitkan agama atau mempolitisasi agama? Ini pertanyaan yang menarik, yang sesuai ya dengan tema kita. Banyak tadi ya para penanya, cukup luar biasa pertama masukannya ya, memberikan masukan. Akan tetapi banyak yang berkutat pada Pancasila, tidak pada poin tema kita, yaitu mencegah politik identitas sebab membahayakan terhadap polarisasi sosial di masyarakat. Banyak yang bertanya kepada Gus, bagaimana sih politik identitas itu, Gus? Dan politik identitas yang seperti apa sih yang tidak diperbolehkan? Politik identitas, setiap manusia memang memiliki identitas. Saya Gus Soleh Marzuki, identitas saya orang Islam, saya orang NU. Nah, bagaimana identitas ini jangan dipolitisasi untuk kepentingan duniawi, yaitu kepentingan kedudukan seperti dalam puisi Habib Ja'far tadi. Contoh soal Gus orang NU. Ada caleg di luar NU, kita provokasi ya, karena dia tidak NU lah, tidak kunut dan lain sebagainya. Jangan pilih mereka, jangan pilih dia, kan gitu. Ini berarti apa? Mempolitisasi identitas kita sebagai orang NU dan memprovokasi orang NU agar tidak memilih orang tersebut sebab bukan NU. Inilah salah satu bentuk mempolitisasi dari ini. Atau juga contoh yang mudah, di saat Gus kecil dulu ya, di saat SD, Gus anak bungsu sering ikut kakak kampanye ataupun ikut abah ya. Abah orang Madura jelas ya, fanatik P3 ya zaman itu.
Jurkamnas ini ya, yang dari Jakarta datang ke daerah, baik itu di Madura maupun di Surabaya, senantiasa mereka memainkan politik identitas atau mempolitisasi identitas ini. Jadi istilah lain, mempolitisasi identitas dengan kedok agama. Jurkamnas ini menyampaikan di saat Gus kecil dulu ya, zaman Orde Baru. Hecong, cek pele Partai Merah ya. Partai Merah Ria, ini kata Jurkamnas di Madura. Partai orang kaper. Partai anak PKI. Nyemak bain oleh apa boleh nyoblos. Nah, hal yang semacam inilah, ini yang disebut mempolitisasi identitas. Atau politisasi identitas berkedok agama. Maaf ya, itu tadi bahasa Madura ya. Pak Muhardi nggak paham orang Depok. Jadi perlu Gus berikan arti ya Pak Muhardi. Cong, ya. Kacong itu tole kan gitu. Jangan sampai kalian umat Islam untuk dekat-dekat kepada Partai Merah. Waktu itu Partai PDI, nggak pakai PDIP ya. Partai PDI ini atau Partai Merah ini partainya orang-orang kafir. Partainya anak-anaknya PKI. Lah hal yang semacam inilah yang disebut mempolitisasi identitas berkedok agama. Apabila ini terus dilakukan hingga detik ini akan membuat suatu bentuk jurang perpecahan ataupun polarisasi sosial di masyarakat. 32 tahun Pak Muhardi, otak masyarakat pinggiran ini seperti masyarakat Madura, masyarakat Tapal Kuda, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Banten, ya khususnya Banten Selatan. Bukan Banten daerah Tangsel atau daerah Tangerang, kota. Ini 32 tahun otak kita dicekoki. Tidak boleh dekat-dekat Partai Merah, bahwa Partai Merah ini partainya orang kafir. Partai Merah ini partainya anak-anak PKI. Maka di tempat-tempat tersebut Partai Merah tidak pernah menang, bukan karena nggak punya calon yang berintegritas, tetapi jahatnya mempolitisasi identitas dengan berkedok agama. Pasca reformasi, memang kita ada perbaikan. Akan tetapi seperti kata Kanjeng Norman tadi, perbaikan ini kebablasan. Sehingga bangsa kita ini jauh antara api dengan panggangannya. Matang tidak, gosong tidak, atau setengah matang Indonesia kita saat ini. Seperti kata Kanjeng Norman tadi, bahwa demokrasi kita bukan lagi demokrasi Pancasila, tetapi demokrasi liberal, justru lebih liberal dari negara embahnya liberal sana di Amerika. Terlebih-lebih di tahun 2024 ini. Konstelasi politik sangat panas di tahun 2024 ini. Pemilihan baik itu pilkada serentak seluruh Indonesia. Ya, mulai milih wali kota, milih bupati, milih gubernur. Dibarengin juga milih calon anggota legislatif tingkat 1 ya, atau tingkat gubernur, dan juga tingkat 2, tingkat kabupaten ataupun kota. Setelah itu pemilihan presiden. Nah, di sini siapakah yang bisa menyelamatkan? Satu, diri kita sendiri, para pemilih ini harus bisa menjadi pemilih yang cerdas. Seluruh rakyat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah meskipun sebelum 17 tahun. Atau orang-orang yang punya hak pilih.
Nah, di sini peranan penting kepada para pemilih ini agar menjadi pemilih yang cerdas. Apabila ada, baik itu tokoh agama-agama apapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, di tempatnya, di daerahnya, di sekitarnya, dia berpolitik menjelek-jelekkan daripada calon lain dengan politik identitas yang berkedok agama ini, harus berani tampil untuk memberikan teguran. Bila tidak ada keberanian, silakan. Saat ini tidak ada no one, ya, hampir tidak ada satupun orang. Bahkan petani pun, tukang beca, ya, kalau di tempatnya gosinya hanya Uyut, ya, yang nggak punya karena gaptek. Semuanya pada punya. Andit ini, ya, yang pengangguran saja punya HP kamu, Dit, ya. Nah, ini di foto atau di video diambil apa yang telah disampaikannya ini untuk dilaporkan kepada Bawaslu. Sekarang bicara tentang Bawaslu. Nah, ini bicara negara harus hadir. Karena Bawaslu ini mewakili negara menjadi polisinya di dalam pemilihan umum. Apabila negara tidak hadir, dalam artian yaitu Bawaslu tidak hadir, tidak berani memberikan tindakan yang tegas kepada jurkam, baik itu jurkam daerah, jurkam nasional, maupun kepada caleg ataupun calon daripada bupati ataupun calon daripada presiden ini, maka tidak ada artinya negara saat ini justru menambah honor bagi Bawaslu dan juga petugas di KPU. Ya, honornya ditambah sekarang ini. Lebih besar dari tahun 2019. Mas Nurul daftar gak, Nurul? Ya? Honornya gede sekarang, Mas Nurul. Ya. Nah, kalau mereka hanya jadi pelengkap penderita, tidak berani Bawaslu ini dan KPU, ya, KPU yang melaksanakan, tapi Bawaslu ini adalah polisinya. Tapi kalau polisinya daripada pemilu ini hanya makan gaji buta, tidak pernah menindak laporan-laporan masyarakat tentang mempolitisasi identitas dan yang kebanyakan itu dengan kedok agama ini, maka sia-sia dibentuknya Bawaslu. Akan tetapi kalau Bawaslu berani bicara, berani menindak, ada calon ini padahal belum calon, tapi bakal calon, dan itu belum masuk daripada jumlah karena baru didukung oleh satu partai. Gus tidak perlu sebutkan namanya, ya. Pak Muhardi sudah kenal itu, Mas Nurul kenal, dan juga semua kenal ini. Mereka berkampanye di masjid di Sumatera. Nah, ini seharusnya Bawaslu bertindak. Bawaslu memberikan peringatan, Bawaslu kompresi pres untuk memberikan setidaknya kalau belum kartu merah yaitu kartu kuning. Sehingga masyarakat kita ini tahu. Sehingga masyarakat kita ini bisa diberikan pembelajaran. Oh, ini salah. Di Bawaslu ini ada anggarannya. Panggil media apabila ada pelanggaran. Baik itu tingkat daerah maupun tingkat pusat. Baik itu caleg maupun capres. Jangan Bawaslu makan gaji buta hanya menjadi pelengkap penderita bahwa pelaksanaan pemilu ini terlaksana dengan syarat ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, tapi Bawaslu makan gaji buta, tidak menindak kelompok ataupun orang-orang, baik itu partai maupun perorangan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur oleh Bawaslu ini. Gus pinjam istilah di dalam Al-Quran. Inna fil qisasi la hayatun ya ulil albab. Aku jadikan hukum kisos karena aku menghormati nyawa bagi orang yang mau berpikir. Hukum kisos diturunkan oleh Allah di saat di zaman Nabi Muhammad, nyawa ini tidak ada harganya. Sedikit-sedikit orang main bunuh, sedikit-sedikit orang main bantai. Turunlah hukum kisos.
dengan lahirnya hukum kisos ini dan ditegakkan oleh Nabi Muhammad, alhamdulillah tidak ada lagi orang main bunuh, tidak ada lagi orang main bantai di saat zaman Nabi Muhammad saat itu. Begitu juga firman ini Gus pinjam di dalam masalah ini. Apabila Bawaslu tidak hadir, tidak memberikan hukuman yang tegas kepada pelanggar-pelanggar yang ada, maka satu pelanggaran dibiarkan, 2 pelanggaran, 3 pelanggaran, dan bahkan menjadi 1000 pelanggaran. Mereka, seperti kata Habib Ja'far tadi di dalam puisinya, menggunakan berbagai bentuk cara, menghalalkan segala cara, mempolitisasi agama, mempolitisasi syarak untuk kepentingan kedudukan diri sya'ah. Tunggulah kehancuran, tunggulah kiamatnya Indonesia ini apabila pemilu 2024 ini pemilu yang spektakuler, pemilu yang benar-benar liberal dari negara yang liberal di Amerika sono, mulai dari pilkada serentak dibarengi dengan DPD, dibarengi dengan pemilihan wali kota, dibarengi dengan pemilihan gubernur, dibarengi dengan pemilihan presiden serentak. Coba, Gus gak bisa bayangkan. Semuanya bergerak, menggunakan cara, berbagai cara, menghalalkan segala cara untuk meraih kursi dan kedudukannya. Ayat-ayat mereka mainkan, ya, seperti kata Gus Dur, mereka di dalam kampanye menggunakan ayat kursi. Tapi begitu mendapat kursi, ayatnya ini dibuang. Kursinya diduduki. Sehingga ayatnya hilang. Mereka korupsi masuk di KPK. Ini akan terjadi kalau Bawaslu tidak tegas. Melalui mimbar webinar FDN Jokowi edisi ke-28 ini, kami mohon dengan hormat agar video ini, agar YouTube ini disampaikan kepada Bawaslu. Kuncinya adalah ketegasan Bawaslu menindak siapapun tanpa pandang bulu, baik itu kelompok kita atau kelompok sebelah. Menindak dengan tindakan yang objektif kepada siapapun yang melanggar norma-norma dalam pemilu yang telah diatur oleh Bawaslu. Apabila Bawaslu lemah, sementara pemilu di tahun 2024 ini seperti semut yang keluar dari sarangnya, semuanya bergerak mencari makanan, mencari mangsa, mencari suara. Gus gak bisa bayangkan, ya, 17 partai politik semuanya bergerilya. Semua wali kota, bupati, gubernur bergerilya untuk cari kemenangan. Belum juga DPD, belum lagi relawan-relawannya daripada para capres-capres yang ada di tahun 2024 ini. Tumplek-plek mencari suara kepada rakyat. Kuncinya hanya Bawaslu sekali lagi. Kalau Bawaslu tidak tegas, maka konflik horizontal, ya, dengan membiarkan adanya politik identitas, khususnya bila berkedok dengan agama ini, polarisasi pada bangsa dan negara kita akan terjadi. Inilah harapan kita sebagai anak bangsa yang cinta akan bangsa dan negerinya ini. Akan tetapi kita sebagai rakyat biasa yang hanya mencintai negerinya, hanya bisa berdoa dan berharap semoga suara kita ini didengarkan oleh mereka yang telah diamanati oleh Presiden Jokowi, yang telah dilantik kemarin lusa, ya, dalam waktu dekat. Bahkan kemarin lusa Presiden Jokowi memberikan arahan-arahan yang luar biasa. Jangan sampai arahan ini didengar kuping kanan, keluar daripada kuping kiri. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kebenarannya, semata-mata dari Allah yang maha benar dan yang maha luar biasa. Apabila ada kekurangannya dan kehilapan daripada webinar FDN Jokowi edisi 28 ini, semata-mata dari kami sendiri, para panitia pelaksana. Karena kami manusia diciptakan dalam kekurangan dan kelebihan hanya milik Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.
wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila merdeka.